Allah jamaah, hidup ini nggak lama. Jangan sampai kita lupa, kita ini ada di bahtera kehidupan yang sedang mengarungi samudra kehidupan. Cuma transit di dunia, cuma transit. Kata nahkoda, silakan yang mau turun sekedar ambil persiapan bekal menghadapi perjalanan yang lebih panjang. Kita akan berlabuh nanti di sebuah tempat yang namanya akhirat. Ada dua pulau, neraka dan sorga. Target kita sorga. Cuma nanti tidak sedikit Allah penuhi neraka dengan ukuduhan nasu hijarah. Maka ulama sering mengatakan dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Kalau target kita akhirat, wallahi ad-dunya mazra'ah. Dunia tempat bercocok tanam. Pepatah petani mengatakan may yazra' yahsud. Siapa yang nanam dia pasti manen. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Ya, kita menginginkan ridhonya Allah. Karena nanti apapun jabatan kita di muka bumi, bagaimana kondisi kita di muka bumi ini, ya, wallahi kita cuma beda usia, beda tempat, suku, bangsa, lobangnya sama 2 kali 1 gitu loh. Yang kaya mati, yang miskin pun mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kita lari dari kematian pun Allah sudah mengatakan, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maut yang kalian hindari akan mendatangi kalian. Dan waktu ini makin menipis. Sementara Allah sudah informasikan bahwa yang namanya anak Adam ini walaupun tercipta ahsanut takwim, tetap makanun nisya wal khata, tempat salah dan dosa. Lakanut, sifat ingkar dimiliki. Cuma kan ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana nanti cara Allah memanggil manusia? Sama dengan satu kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah hanya mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang jadi permasalahan siapa yang jiwanya tenang, yang terpanggil irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Kata orang kaya, orang yang paham bahwa hidup ini bersyukur, kemungkinan ridho tekan dia. Begitu pula kata si miskin yang sabar pun, kalau kami bersabar, Allah bersama orang yang sabar. Karena hidup bukan masalah kaya atau miskin, tapi lebih kepada bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar. Nah, ini kebetulan karena judulnya ini mumpung masih ada orang tua, kayaknya kita akan bahas bab syukur dan bab sabar nih ujung-ujungnya. Bersyukur masih punya pintu sorga, bersabar ngadepin pintu sorga. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sebagai muqaddimah bahasan kita, bahwa ayat itu mengingatkan tentang nasihat untuk orang yang usianya 40 tahun ke atas. Karena ayat berbunyi, falamma balagu ashuddah wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allah informasikan tentang kondisi usia manusia. Memang kita pernah mendengar Nabi mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku ini paling pendek, baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Ini yang ngomong Rasul. Aqallu zada min dzalik, sedikit yang lebih dari 70. Ada tapi sedikit gitu loh. Karena kita bicara produktivitas usia. Masa di mana kita ini bisa produktif, ya Nabi contohnya. Beliau kan mengawali peperangan itu kan umur 55, ghazwahnya Rasul.
Wafat umur 63, betul? 28 kali beliau perang di usia 55 hingga 63 tahun. Masya Allah. Kita dirubah sama Belanda, mindset kita 55 pensiun. Orang kalau sudah 55 wes berasa tua sudah. Padahal Nabi contohin 55 itu matangnya pejuang itu. Karena orang kalau sudah 55, apa yang dipikiri? Cuma otaknya wis akhirat sudah. Ya 65 kalau nyontok umur Rasul kan cuma 2 kali pemilu lagi, betul? Lah emang mau berapa umur? Dikasih bocoran 60-70, yang sudah mau 60 ketar-ketir ini. Yang lebih 60 bicara bonus, betul? Aduh Ustadz, ngomongin yang lain dah Ustadz gitu. Padahal kan ad-dinun nasihat, agama ini nasihat ya. Mudah-mudahan semua panjang umurah, amin. Walaupun kita nggak tahu berapa panjang yang kita butuhin, betul? Karena kisah nyata nih Ustadz, ada orang berdoa minta umur panjang. Saya sering dengar tuh orang kalau berdoa, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umurku. Saya sering dengar kayak gitu, saya agak sedikit bercanda, tapi ya nggak menyinggung lah. Saya bantu doa apa ya? Ya Ustaz, ya Allah ini orang minta umur panjang, kasih 200 kata dia. Saya senggol, katanya mau panjang umur, iya cuma 200 gitu. Berarti kan sebenarnya dia nggak tahu berapa panjang yang dibutuhkan, betul? Saya tanya lo bapak kenapa nggak mau 200 pak? Ustadz, saya tinggal di komplek Ustadz, yang umur 80 Ustadz itu dituntun Ustadz, yang 85 didorong, 200 diseret urusannya. Saya bilang enggak. Jadi sebenarnya orang ini nggak tahu usia berapa yang dia butuhkan, betul? Makanya berpatokan kata falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni. Allah yang bilang ketika sampai puncak usia, yakni arba'ina sanatan. Allah sebut kata arba'in loh, 40. Sehingga ulama mengatakan 40 itu puncaknya umur. Ya, sempat saya kasih kisi-kisi kajian kita kemarin tentang usia 40 ini di Jogja. 40 ini wallahi ini adalah puncaknya umur. Jadi kalau 41, 42 tuh mundur. Jadi 39, 38. Umur 50 tuh kayak umur 30. Umur 60 kayak umur 20, kayak merasa muda lagi gitu. Nanti 70 kayak 10 tahun. Ama cucu pun bisa berantem gitu loh. Ama mantu ndak akur. Was-was curiga takut ditinggal anak. Masya Allah. Ketika umur 80 bayi sudah. Agama pun memberikan dispensasi. Saya kasih mukadimah ini supaya ada bayangan. Karena kita pengen bahas syukur dan sabar. Bersyukur masih punya orang tua. Wallahi ya bersabar ngadepin orang tua. Karena ada anak muda berkeluh kesah, Ustaz. Saya bingung Ustaz, sudah ngaji Ustaz. Banyak orang senang dengan perubahan saya Ustaz. Tapi ujian saya tuh ayah saya Ustaz. Ini manusia galaknya orang dari dulu Ustaz. Saya tidak pernah akur, jadi saya ini udah setahun gak ngobrol sama dia. Tak jantung saya. Ini ngaji cuma sudah setahun gak ngobrol sama ayahnya. Ada lagi yang berkata saya ini juga gimana Ustaz ya? Masalah saya di ibu Ustaz. Ibu saya itu tidak akur sama mantunya, sehingga saya bingung di antara mereka, antara istri dan orang tua Ustaz. Akhirnya untuk menjaga ketidakributanan antar mereka, saya jadi jarang ke rumah ibu saya Ustaz. Allahu Akbar. Sehingga mereka jarang beribadah kepada kedua orang tuanya. Saya bilang dengan bahasa yang gampang begini, akhi. Kita ini diciptakan oleh Allah, dilahirkan melalui ikatan mereka, ayah dan ibu. Ketika kita lahir, kita ini tidak boleh jadi hakim buat orang tua kita. Ustadz sih enak kalau ngomong orang tua nggak punya masalah sama Ustadz. Saya tak masalah saya di orang tua Ustadz. Saya bilang bersyukurlah. Kalau saya sampai hari ini, saya bingung bagaimana bisa mengungguli orang tua saya. Satu sudah pasti dia melahirkan, dia membesarkan saya, di badan saya ada darah ayah saya. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah pakai baju kecuali jahitan ibu saya.
Bagaimana saya bisa balas jasa beliau? Tapi ada juga bayi yang terlahir, Allah pengen kelak dialah yang bermanfaat buat anaknya, buat orang tuanya. Karena kita tahu sahabat Nabi Khalid bin Walid itu pun anak penghuni neraka yang namanya Walid bin Mughirah, musuhnya Rasul, betul. Mughirah bin Abi Jahal, ayahnya itu Fir'aun zaman Rasul itu. Ada masya Allah. Sekarang gini aja, akhi. Coba kita mulai pakai perasaan lah. Kalau agama susah masuk, kita pakai rasa dulu. Kamu yang benci sama ayahmu, wallahi, sekali-kali pulang ke rumah nanti, temui ayahmu lagi tidur, saya bilang begitu. Temui. Orang yang kau benci, temui lagi tidur, temui. Coba kau tatap wajah ayahmu, coba. Ya Allah, ayah. Kerut di kening ayah sudah mulai nampak, lihat. Mata yang hitam sudah mulai bersepah putih, coba lihat. Gigi sudah mulai tanggal, napas tersendak. Lihat. Kau lihat tangannya yang penuh dengan urat, lambang keperkasaan di masa lalu. Coba kau lihat kaki ayahmu itu, kukunya coklat, tidak putih karena berbenturan dengan kerikil ketika mencari nafkah untukmu. Coba lihat. Lihat. Kamu yang benci dengan ibumu, coba sekali-kali lah. Kau lihat ibumu sedang tidur, coba. Kamu yang merasa mampu menaklukkan dunia, merasa hebat, lihat orang yang kubenci itu ibumu, lihat. Coba lihat simbomu, lihat itu. Ya Allah, ibu. Kerutikan ibu sudah mulai banyak, lihat. Matanya yang indah hitam sudah mulai bersepah putih, coba lihat. Kerut nampak di pojokan mata dia, bibirnya yang indah yang bisa menarik hati ayahmu, tinggal keriput. Lihat hidungnya, pipinya yang cabi sudah mulai turun, giginya sudah mulai tanggal, lihat. Lihat ibu. Lihat, pegang tangannya. Mama, ya Allah. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau tak lihat kebaikannya. Ini orang yang kau katakan tidak akur dengan menantunya. Ini orang yang selalu mencari salah dirimu, sehingga dia selalu menganggap setua apapun anak yang dia miliki, bocah kecil di hadapan dia. Tidakkah bergetar hati ketika ayat mengatakan wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, merendahlah kamu, merendah. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Merendahlah kau di hadapan ibumu, ayahmu, bapi burung di hadapan induknya. Merendahlah. Kau yang dipandang hebat oleh manusia, yang kau punya perusahaan banyak dengan cabang di mana-mana, orang muliakan kamu, kau dianggap tua di hadapan mereka, kau bocah kecil di hadapan mereka. Jangan banyak bercerita tentang masalah hidupmu dengan mereka. Ibumu, ayahmu bukan ibumu, ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Ibumu, ayahmu bukan ibu ayahmu 30, 40 tahun yang lalu, yang dia mampu untuk menanggung beban anak-anaknya, yang demi Allah mereka selalu menyiapkan maklum untuk kita. 10 dosa kita lakukan, orang tua kita siapkan 11 maklum untuk kita. Ketika kau melakukan maksiat, 100 maksiat kau perbuat, manusia mencibir dirimu tentang dosa yang kau lakukan, orang tua mau menyiapkan maklum untukmu. Akui, ya Allah, andai aku bisa memilih, andai aku bisa memilih, ya Allah, memilih takdir, ya Allah, aku tuh pengen jadi anaknya Rasul. Tapi kan kita nggak bisa milih takdir, betul? Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Abu Bakar, sahabat Rasul, yang Nabi pun terpincut dengan kesabarannya.
Yang Nabi mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku, kata Rasul. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Abu Bakar. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Umar ibn Khattab. Lelaki yang langkahnya mengusir setan, keberaniannya dipandang mulia, 3/4 dunia di tangan Umar. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Umar ibn Khattab. Cuma takdir kan bukan pilihan. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Utsman bin Affan. Mungkin gak merasakan lagi hutang piutang. Mungkin gak lelah dikejar-kejar pinjol. Mungkin gak capek ditagih teman. Andai aku anak Utsman bin Affan. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Ali bin Abi Thalib. Saifullah, pedangnya Allah, Mambaul Ulum, sentralnya ilmu. Andai aku bisa memilih, aku pengen menjadi anaknya Khadijah, istri Rasul, perempuan pertama yang sujud di belakang Nabi, yang berani menyerahkan hidupnya untuk Rasul. Andai aku bisa memilih, ingin jadi anak Khadijah, pemimpin perempuan di sorga nanti. Andai aku bisa memilih. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anaknya Rumaisah binti Milhan, saudaranya Anas bin Malik, yang orangnya masih di dunia berwudu, Nabi melihat dia sedang hidup di sorga sana. Andai aku bisa memilih. Cuma lagi-lagi takdir bukan pilihan. Dialah ayahku, dialah lelaki yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dialah ibuku, dialah ibuku. Perempuan yang banyak bicara tak disukai oleh orang, dialah ibuku. Subhanallah. Hidup ini hanya menjalani takdir, bukan mengatur Tuhan untuk paham diri kita. Maka banyak sekali ayat yang dikumpulkan oleh para ulama untuk membuat hati ini bergetar, mata ini basah, tak bisa menahan jatuhnya air mata. Karena sesal di waktu yang lampau yang kita petik pada hari ini. Apapun yang kita rasa pada hari ini kan hasil buah tangan masa lalu. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Inilah yang kita lakukan sekarang. Kita dibesarkan oleh ayah yang galak, mungkin ayah yang zalim. Kita lahir di tengah keluarga yang gak ngerti agama, betul? Tapi kan kita punya Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ada orang masuk surga dijadikan Nabi Rasul, kita gak kebagian kota sudah. Ada yang dijadikan penghuni surga, dia dijadikan sahabat Nabi, kita bukan lagi sahabat Rasul. Ada yang dijadikan sebagai tabi'in, tabi'ut tabi'in dijadikan ulama. Kita pun bukan ulama. Ada yang ditakdirkan ke surga jadi penghafal Quran, memberikan taj mahkota di kepala orang tuanya. Tapi jangan lupa, Allah Maha Pengampun. Berapa banyak orang yang dimasukkan surga karena dia bertobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kita pengen setelah ini kita sadar, mumpung masih ada orang tua. Mumpung masih ada orang tua. Karena kalau enggak rugi buat kita. Kerugian yang teramat sangat nyata, kita punya orang tua enggak bisa menggapai kebahagiaan. Yang Nabi mengatakan rugi, rugi, rugi. Ada satu ikatan yang Allah ikat kita dengan itu. Surat Al-Isra ayat 21 hingga ayat 23. Ketika Allah berfirman, ayat 23 hingga ayat 25. Ayat yang beliau firmankan, ayat yang Allah firmankan, beliau sampaikan kepada kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīman wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Iya,
Ayat itu mengatakan wa qada rabbuka. Qada ini artinya takdir, ketentuan dan kepastian. Diterjemahkannya perintah yang tak bisa dikomplain. Artinya wa qada rabbuka, Rabb kamu telah memerintahkan kepada kamu gitu loh. Allah pakai bahasa Rabb di sini nggak ada kata wa qada ilahuka. La wa qada rabbuka. Rabba yarubu nama Allah yang mencipta dengan proses. Karena kalau sudah pakai bahasa ibadah ada proses, nggak ada orang lahir langsung hafal Quran, nggak ada. Ada proses. Dan tidak sedikit ulama basicnya non muslim, tidak sedikit sahabat Nabi pun yang punya masa lalunya tidak baik, betul ya. Orang-orang tidak baik pun jadi sahabat Nabi, artinya ada proses lah. Cuma sekedar diingatkan ini Robba Yarubu, Allah yang menciptakan dengan proses. Maka jangan lemah untuk berdoa dalam proses tersebut. La ta'jaz fid du'a, jangan lemah dalam doa. Innahu la yahliku ani doa hadun, karena enggak ada yang musnah karena doa. Kata Nabi begitu dalam Mustadrak Al-Hakim ya, di dalam kitabnya Mustadrak Al-Hakim tertulis hadis tersebut. Suruh berdoa yang banyak sama Allah. Ayat itu mengatakan wa qada rabbuka, dan Rabb yang menciptakan kamu telah memerintahkan kamu alla ta'budu illa iyyahu, jangan sampai kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi sudah ada ikatan. Saya sampaikan dari kemarin kajian di Jogja bahwa ada hadis qudsi di mana Allah mengatakan qayyadtu abdi min ibadi bibtila'i. Salah satu ikatan Allah membuat tali kasih dengan hamba-hambanya, Allah berikan ujian. Karena kalau dia hamba Allah diuji, pasti dia seperti yang ayat informasikan. Hamba Allah itu kalau diuji, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamba Allah itu kalau diuji sama Allah tidak pernah suuzon, karena dia tahu Tuhannya nggak mungkin zolim. Dia hafal nama Allah kok. Mana ada nama Allah az-zolim? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zolim, mana ada Az-Zolim gitu lah. Maka Allah mengatakan inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku mengharamkan kezaliman dalam diriku. Jadi jangan pernah bilang takdir itu kejam. Korban sinetron ini. Takdir ini kejam, Ustaz. Saya pernah dengar ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Saya pernah dengar, Ustaz. Tapi kenyataannya saya berat ngadepin kenyataan gitu loh. Apa ayat yang kita komplain? Apa Tuhan salah? Lah, Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mendustakan janji. Kalau kau menjalani hidup berat, dapat ujian berat, punya orang tua begini berat, punya ibu begini berat, wallahi jangan ujiannya yang dikritik, kemanusiaanmu yang dipertanyakan. Karena Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Lah kamu manusia bukan? Kalau manusia ya sholat. Kamu tidak sholat, bukan manusia kamu. Kalau manusia itu warazaqnahu minat thayyibat. Allah bilang aku kasih manusia rezeki yang baik-baik. Lah wong kamu makan konvensional, bang riba tiap hari. Kerjaan kamu menghalalkan yang diharamkan. Kamu bilang kamu manusia. Manusia bagaimana? Manusia menurut Allah razaqnahu minat thayyibat, kuberikan rezeki yang baik-baik. Ketika kau menghalalkan yang diharamkan, kau memuliakan yang dimakruhkan, maaf, pertanyaannya adalah ya dipertanyakan kemanusiaan kamu, bukan ayat yang disalahkan. Makanya bahasa Nabi itu kan aslih nafsak yasluh lakan nas. Ini teorinya para ulama nih dalam berdakwah. Makanya kita para dai ini jangan disibukkan untuk mengkritisi orang. Nabi kasih rumus aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Karena agama yang paling baik ini biasan, bekasnya agama. Innallaha yuhibbu ayar asra ni'matihi ala abdi. Allah paling suka ngelihat bekas agama pada diri seorang hamba. Allah paling suka.
Melihat bekas agama. Apa bekas agama? Agama ini berbekas. Nabi yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah agama anak Adam ini bekasnya buat dia. Maka wallahi setiap ritual ibadah ini Allah pengen punya bekas sama kita. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Konsekuensinya 3 jelas. Orang yang sudah bersyahadat fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Sesungguhnya orang yang sudah bersyahadat punya efek positif. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dijarah, nama baiknya nggak boleh diinjak-injak. Lihat orang sholat tanha anil faksa wal mungkar, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya orang sudah sholat nggak berbuat keji dan mungkar. Kalaupun dia berbuat keji secara manusiawi, karena dia manusia, tidak ada yang maksum. Nabi Rasul dimaksumkan, kita tidak. Kita berbuat salah, cepat fafiru ilallah, kembali ke Allah. Kita melaksanakan puasa la'allakum tattaqun, kita mengeluarkan zakat, ma naqasat shadaqatu min malin ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu unfiq alaik, akumulasi nilai. Bahkan sedekah dikatakan tudiul bala, tolak bala, itu bekas. Umroh haji laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada balasan yang paling layak kecuali surga. Ini bekas. Orang nikah aqdulil basar wa ahsanul faraj, bisa menahan syahwat mata dan menekan nafsu kemaluan. Ini semua bekas. Agama punya bekas. Kalau nggak berbekas, buru-buru islah. Ada yang nggak benar ini. Nah, kaitannya dengan apa ayat ini, Ustaz? Karena Allah memerintahkan kamu untuk beribadah. Itu semua ibadah. Yang jadi permasalahan, kita cuma beragama dengan perasaan gitu loh. Perasaan sih sudah sholat, Ustaz. Perasaan sudah wirid, Ustaz. Perasaan saya nangis tadi minta sama Tuhan, Ustaz. Perasaan sudah betul, Ustaz. Semua pakai perasaan. Sekarang kalau agama pakai perasaan, 1000 orang kan 1000 perasaan, betul? Coba kita lihat buktinya. Sholat yang kau lakukan, Allahu Akbar, sama orang tua kamu ribut. Allahu Akbar, sama mertua kamu ndakur. Allahu Akbar, semua orang salah, kau merasa benar. Allahu Akbar, kau bilang bunuh diri itu jihad, pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar, kau caci maki pemerintah mengatasnamakan jihad, sementara Nabimu mengatakan syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Wah. Mana bekas ibadahmu? Terkritisi. Tentunya kesalahan yang paling fatal, kita beribadah ke Tuhan yang kita tidak kenal. Jujur, berapa lama kita berbakti sama orang tua? Jujur, berapa lama kita sholat, sujud, ruku, iktidal, tawaruk, sampai kita betul-betul mengakhiri dengan salam ke Tuhan yang kita nggak kenal. Banyak orang tidak hafal nama Allah. Kalau hafal kemudian lupa, manusiawi, ndak pengen ngapal. Udah sholat, akhi, udah Ustaz. Ke siapa? Ke Allah. Siapa Allah? Ya Allah. Siapa dong gitu? Kan kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Ini ndak hafal nama Allah, minta, tapi berasa dijawab. Ajib gitu. Ada lagi yang sudah minta sama Allah, berasa nggak dijawab. Lawang dia nggak kenal Allah, dia nggak tahu Allah. Ini masalah buat kita. Agama kita agama perasaan. Padahal agama di awal tadi yazra yahsud, kau tanam kau petik. Asal betul pasti ada hasilnya. Karena janji yang dijanjikan sama Allah pada setiap ritual ibadah tadi. Kalau sampai kau tanam sholat, kau hasilkan tanha anil faksa wal mungkar. Kalau kau tanam umroh haji, kau hasilkan petik buah apa? Laisal jazaa ilal jannah. Enggak ada bahasa kecuali surga. Harusnya kan begitu. Kalau kau mengaku berbakti sama orang tuamu, hari gini kan banyak konten untuk mencari follower. Ibu suruh nyuapin semua anaknya, betul? Bapak suruh nyuapin semua anaknya, yang nonton nangis mewek.
Ibumu tidak butuh follower yang kau hayalkan. Ibumu cuma butuh bukti. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kau tetap merendah di hadapan orang tuamu, merendah bak piik burung di hadapan induknya. Tatap wajah orang tuamu yang wajahnya bukan wajah yang 20 tahun yang lalu, nak. Katakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, irhamhuma, kasih keduanya ya Allah. Kama rabbayani shaghira, seperti mereka rabbayarubu, yang mendidik aku, membesarkan aku dengan proses lelah dia. Ibuku hamil aku dulu, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, wa fisaluhu fi amain, melahirkan menyusuinya selama 2 tahun. Aniskurli, kata Allah, bersyukurlah kepadaku. Untuk apa? Untuk kebaikan dirimu. La in syakartum la azidanakum. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah sama orang tuamu. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua itu. Pernah kita tahu bahwa sahabat radhiyallahu anhum itu juga orang-orang yang diuji sama orang tuanya ketika mereka masuk Islam. Itu yang namanya Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah itu. Ibunya benci dia waktu dia masuk Islam itu. Sampai dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah doa kepada ibuku agar Allah berikan hidayah. Nabi berdoa, dalam waktu Nabi berdoa dia lari ke rumahnya untuk membuktikan doa Rasul. Ibunya pun menjawab salam. Bagaimana ujiannya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada kedua orang tuanya yang tidak setuju dengan keislaman dia. Bagaimana bencinya ibu dari Mus'ab bin Umair yang memotong rambut indahnya di tengah-tengah pasar karena mendengar anak kesayangannya Mus'ab bin Umair masuk Islam. Bagaimana sakit hatinya Mughirah bin Abi Jahal ketika dia harus perang melawan ayahnya sendiri. Itu bukan main-main. Ini kita nggak bicara Nabi Ibrahim yang dibakar sama ayahnya ya, yang deketan aja 14 abad yang lalu zaman Rasul itu. Kalau bicara ujian, hidup ini ujian. Jangan merasa kalau kita sudah beriman kita nggak diuji. Ini kita makin kuat, makin kencang ujian. Makin kita dekat sama Allah, makin banyak perjuangan lillah karena Allah. Makin setan membongkar aib kita yang sudah kita tutup dalam-dalam pun dibongkar semua. Supaya kita merasakan kekerdilan jiwa, merasa kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Tapi dalam syariat kan al-amal bi khatimi, amal tergantung akhir bukan awal. Ya. Enggak ada orang yang enggak berdosa. Ketika dia sudah berdosa, dia mohon ampun kepada dia, salat taubat. Kita serahkan semua kepada Allah. Cuma ya setan membuat kerdil jiwa. Tolong kembalikan kepada fitrah. Allah ciptakan kita untuk sebuah kebaikan. Ayatnya jelas. Allah takdirkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Baru wabil walidaini ihsana. Ini kaitan dengan judul mumpung masih ada nih. Allah pakai bahasa wabil walidaini ihsana. Kita tahu ihsan itu artinya apa? Anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah walakinallah yarak. Ihsan itu di atas Islam, iman, ihsan. Ihsan itu artinya kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Nah, kenapa diletakkan buat orang tua? Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Maknanya kau lihat orang tuamu atau tidak kau lihat orang tuamu, jadilah anak yang baik buat dia. Karena di belakang namamu ada nama ayahmu. Wallahi, dalam badanmu mengalir darah ibumu yang menyusuimu. Gak ada bekas orang tua, gak ada bekas anak. Bahkan Quran mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Berat sekali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalaupun nanti orang tuamu
mengajak berbuat maksiat yang paling tinggi levelnya apa? Syirik. Level tertinggi itu syirik. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, sampai kalau orang tuamu ya mengajak kamu berbuat syirik, fala tuti'huma. Allah pakai bahasa fala, bukan wala. Kalau wa masih ada jeda. Kalau fa langsung. Fala tuti'huma, cepat jangan dipatuhin keduanya. Fala tuti'huma. Wa sahibhuma pakai wa, bukan fa sahib. Adakan usaha pertemanan dengan keduanya. Maknanya kalau kedua orang tuamu mengajak perbuatan dosa dengan dosa yang paling besar, dosa syirik, cepat jangan kau patuhi keduanya. Karena ini akidah, kau tercipta untuk beribadah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Hatta orang tua kalau ngajak suruh bikin sesajen di pojokan pohon atau nyembah patung atau suruh mengucapkan ritual agama mereka, ini Desember nih, si Happy dan si Mary nih. Oh fala tutihuma, cepat jangan dipatuhi. Wasahib, tapi usahakan buat tali kasih pertemanan dengan keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan, ma'ruf, transparan. Sama orang tua transparan, jangan malu. Gandeng orang tua kita kalau perlu. Dulu dia pernah dandanin kita, walaupun dengan bedak celemotan di muka gitu. Orang tua gitu suka dandaninnya pakai mochi Bandung di muka gitu. Gendong sementara dia belum mandi. Datang ke taman komplek atau ke pasar, orang tanya, siapa ini anak? Wah, anakku. Bangga. Oh ini, Masya Allah susah melahirinnya ini. Bangga. Tuntun anakku. Nanti satu waktu akan berbalik kenyataan. Kita yang digendong oleh orang tua kita bangga di hadapan manusia, nggak mampu dia gendong kita, dia akan letakkan di bawah, dia tuntun kita. Satu waktu kita nggak layak dituntun karena sudah tinggi kita, ya, diletakkan tangan ayah ibu kita di pundak kita. Satu waktu akan berbalik, kita mengecil makin tua, dia yang bakal meletakkan tangan di pundak kita. Mungkin makin membungkuk kita nanti, dituntun kita. Dan tidak menutup kemungkinan dia yang bakal ngangkat kita ke lubang kubur kita nanti. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas, cuma masalah waktu dan perputaran. Gandeng orang tuamu, bawa kemana-mana, orang tanya siapa ini? Mamaku, ibuku ini. Ya kita dandan sekeren apapun, dimuliakan sama wallahi ini manusia. Ya, ibu buat kami orang laki, ibu kita katakan tiap hari, ummi inti ala roksi, kau di atas kepalaku wahai ibu. Yang saya suka bilang sama ibu-ibu, jangan suka bersaing cinta dengan suami dan ibunya, nggak bakal menang sudah. Jangan suka cemburu bu, kalau suami dekat ibunya bu, jangan bu. Ya. Buat kami orang laki, ya secantik apapun istri, selucu apapun anak, sehebat apapun kita dielu-elukan masyarakat, tetap ibu, ayah buat kami sampai kapanpun. Karena nggak terhenti pernikahan kita untuk berbuat baik sama orang tua. Lain sama perempuan, kalau dia sudah menikah, pindah tanggung jawab dari pundak ayahnya ke pundak suami. Ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah, dari pundak mertua kita pindah ke pundak kita. Kalau kemarin kamu nggak boleh bilang ah sama ayahmu, uffin, nggak boleh ah, wallah, sama suami pun haram hukumnya, bahkan lebih haram. Karena sekarang suamimu lebih daripada ayahmu. Ayahmu tidak bisa bersetubuh dengan kamu, suamimu bisa. Suamimu segalanya buat kamu. Walau inti ala tanur, di atas tungku panas sekalipun yang nggak mungkin ditinggal. Kalau suami panggil, tinggalkan tungku tersebut, nggak main-main. Tapi kalau kita orang laki, sehebat apapun kita, setua apapun kita nih bayi bongsor di hadapan orang tua kita. Sekali-kali lah jamaah ya, saya masih lakuin kok.
Kalau saya sudah penat, sudah lelah, capek dengan fitnah dunia yang kita pernah perbuat, kita sudah bertobat, ya orang nggak mengakui tobat kita, datanglah ke orang tua kita tanpa berkeluh kesah. Kesian mereka sudah lelah. Saya cuma katakan, mah, izinkan menjadikan paha mama sebagai bantal sebentar saja, mah. Masya Allah. Mah, balur dengan doa, mah. Lelah, capek, mah. Izinkan anakmu meletakkan pala di pundakmu. Masya Allah. Pundak keriput berbalut kain daster ringan yang dia miliki. Ya Allah. Subhanallah. 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 Kita pernah dengar satu cerita. Ada seseorang yang dimuliakan di langit. Dunia nyaris gak kenal dia, tapi semua penghuni langit kenal dia. Pernah dengar nama Mus'ab bin Umair? Pernah dengar nama siapa? Uwais Al-Qarni. Maaf, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini Masya Allah viral nih ceritanya. Dia hidup di zaman Rasul, cuma dia bukan sahabat Rasul. Kenapa? Karena nggak ketemu Rasul. Ketemu sahabat Rasul, dia nggak ketemu Rasul. Tapi Nabi memerintahkan kepada Umar dan Ali, kalau nanti kamu punya masalah, temuilah pemuda yang bernama Uwais dengan ciri-cirinya. Kenapa ya Rasulullah? Mintalah dia berdoa ke Allah. Karena Uwais ini kalau tangannya diangkat ke langit, aras bergetar ini. Enggak mungkin turun tangannya kecuali Allah jawab doanya. Apakah dia penghafal Quran? Bukan. Apakah dia sahabat Nabi? Hidup di zaman Nabi tapi dia bukan sahabat. Apakah dia ulama? Enggak ada yang bilang Uwais ulama. Dia cuma orang yang adil dalam dirinya, meletakkan fitrah anak laki untuk orang tuanya. Dia nggak pernah bilang tidak kalau orang tuanya meminta sesuatu. Dia hanya lelaki miskin ada di pojokan Yaman, Hadramaut di Yaman. Satu waktu ibunya yang buta dan cacat ini berkata, wahai Uwais, aku meminta kepadamu sesuatu. Silakan ibu. Takkan pernah apa yang ibu minta aku katakan tidak. Maka ibunya berkata, aku pengen bisa mendatangi rumah Allah Ka'bah di Mekah. Pusing nih. Wes, gimana? Miskin gak punya kendaraan. Ibu mau ke Mekah naik apa ini? 14 abad yang lalu. Ya insya Allah ibulah. Mikir dia gimana? Dia gak mau bilang enggak sama ibunya. Sehingga dia beli seekor anak sapi yang dia gendong setiap hari naik ke atas gunung. Turun lagi. Setiap hari. Sampai nggak lama ini kan sapi makin hari makin besar dan dia makin kuat untuk mengangkat sapi yang besar ke atas gunung. Hingga waktulah masa di mana menjelang bulan haji itu ya. Perhitungan mereka sekian bulan datang haji itu. Ayo ibu kita berangkat. Digendong ibunya. Digendong ibunya ke negeri Mekah. Hingga dalam riwayat bahwa ada pemuda yang tawaf di Ka'bah. Baru 2 kali tawaf bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Sebagian mengatakan ini Uwais. Dia berkata kepada sahabat Nabi, wahai sahabat Rasul, aku telah menggendong ibuku ini dari negeri Yaman. Tidaklah ibuku menginjak bumi kecuali dia injak bagian kakiku. Ku gendong dia. Sampailah aku ke Mekah ini. Aku tawaf di Ka'bah 2 kali. Sudahkah aku membayar jasa orang tuaku? Sahabat mendengar kayak gitu, kata sahabat, satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Satu hentakan napas ketika belum terbayar. Kau gendong ibumu dari negeri Yaman ke Mekah, yang pesawat itu 2 jam lebih itu, Jakarta Surabaya itu, untuk beribadah di Mekah, di rumah Allah, tidak terbayar. Allahu Akbar. Kita baru kasih apa ke orang tua kita? Kita nggak mengerti dia. Kita cuma cinta dengan perasaan bukan dengan ilmu. Gimana saya nggak bingung Ustadz? Saya ini kan pengen ibu senang kalau saya nikah dengan perempuan. Saya dibesarkan jadi laki-laki untuk bisa menaklukkan hati wanita. Saya pertontonkan ibu, ini istriku. Ketawa ketiwi kami di hadapan ibu. Kami cium tangan ibu. Ibu, kami mau jalan dulu ibu. Ya, doakan bu, kami selamat pulang pergi ya bu ya.
dah ibu, assalamualaikum, digandeng, istri berbalik badan keluar. Jangan kira ibumu senang. Kau jalan, ternampak oleh mata dia lihat tangannya. Ya Allah, udah berapa lama tangan ini nggak digandeng seperti itu. Ibumu cemburu. Kau rangkul pundak pasanganmu, ibumu cemburu, dia lihat pundaknya. Sudah berapa lama pundak ini nggak dipeluk seperti itu. Dulu waktu anak-anak pulang sekolah, dia letakkan dagunya di pundak ini, masih bau matahari. Gitu loh. Dulu tangan ini menggandeng dia, ketika terlepas, mama nangis. Sekarang tangan tua ini ditinggalkan sudah. Bahkan tidak tanggung-tanggung berani mendiamkan orang tua cuma karena pasangan yang baru dia dapat. Bahkan berani melawan orang tua karena kedudukan di mata manusia. Berapa lama usia yang Allah bakal titipkan sama orang tua kita? Sementara pintu sorga kita dekat dengan kita kalau kita masih punya orang tua. Jangan angkat orang tua kandung, mertua saja karena ikatan rumah tangga nggak ada bekas, itu pintu sorga kita. Apalagi orang tua kita. Maka saya bilang sama teman-teman, wallah kamu yang benci dengan ayahmu, kamu yang benci dengan ibumu, sudah. Kau terlahir bukan menjadi hakim buat mereka. Kau terlahir di muka bumi ini untuk berbakti kepada mereka. Bicara siapa mereka, urusan mereka dengan Allah. Tugas kita cuma datangi mereka, minta ridhonya. Temui orang tuamu besok, temui. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Karena sebentar lagi mungkin daging bangkai yang kau cium dari mereka. Mungkin kapur barus yang kau cium aromanya. Mungkin sisa lendir daun bidara ketika memandikannya. Doa ibu cuma satu, Rabbi habli minas solihin. Tidak ada Nabi mengajarkan doa yang lain, Rabbi habli minat tajirin, minal jamin, minat toilah, minas solihin. Mereka cuma butuh anak yang soleh. Anak yang soleh. Anak yang Rasul dipentangkan alam barzah. Nabi dipentangkan alam barzah. Nabi melihat ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Ini si mayit bertanya, lima takifu min darbik, wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Kata orang ini, aku pendosa di dunia, cambuk aku. Kata malaikat, kaifa adribuk wa waladak istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit? Anakmu di dunia beristighfar untukmu. Subhanallah. Mereka cuma butuh istighfar kita, anak yang soleh. Mereka enggak butuh jabatan kita. Mereka enggak butuh status kita. Mereka enggak butuh siapa kita di mata orang. Mereka cuma butuh anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang tahu bahwa orang tuanya bukan orang tua yang 20 tahun yang lalu. Anak yang tahu kalau orang tuanya ini sudah enggak kerja. Lebih khawatir masalah ekonomi. Anak yang soleh, anak yang tahu kalau orang tua buat dia ini yazro yahsud. Dia bisa beli mangga dengan harga yang mahal. Cuma metik mangga di pohon yang dia tanam lain rasanya. Wallahi, kita punya duit, bisa umroh, bisa haji. Jadi makmum di belakang saya sudah setiap malam Jumat atau malam Kamis. Beliau menjadi imam di Mekah. Tapi demi Allah, menjadi makmum anak sendiri lain rasanya. Melihat hasil karya di mana kita besarkan anak dengan cinta dan kasih lillah karena Allah, jadi orang wallah lebih indah ketimbang kita melihat keindahan yang lain. Anak yang saleh, anak yang sadar. Ada dua pemandangan paling indah di muka bumi. Yang pertama menatap Ka'bah, yang kedua menatap wajah orang tua. Sehingga paling tidak niatkanlah dalam hati, aku akan gandeng kedua tangan keriput ini mengelilingi Ka'bah nanti. Ya paling nggak punya niat, walaupun nggak punya dana, niat pahalanya satu. Gandeng tangan orang tua kita. Ayah, ibu, ayah buka pundaknya. Nanti Hajar Aswad sejajar dengan lampu hijau. Angkat tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Ayo. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ayah, ini hijri Ismail. Ayah, ini rukun Yamani. Ibu, rukun Yamani ke Hajar Aswad kita baca ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai 7 putaran, letakkan kembali kain di pundak ayahmu, bawa mereka ke makom Ibrahim. Ayah ibu, sholat 2 rakaat. Biar anakmu bawakan air zam-zam untuk kalian nanti. Mereka sholat 2 rakaat. Selesai sholat, ayah ibu, doakan anakmu ini menjadi anak yang diampunkan oleh Allah atas dosa yang pernah diperbuat. Wahai ayah ibu, berikanlah kemampuan kepada anak ini untuk bisa berjihad. Wardirwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama jihad. Ridhoi anakmu ini untuk bisa berjihad, menaklukkan dunia dengan harta dan jiwa. Minta sama orang tua. Tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena kita dapat ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah diridho orang tua. Jamaah, masa itu makin menipis. Siapa yang jamin kita ketemu orang tua kita nanti malam atau pagi besok? Yang masih punya masalah, kalau boleh saya nasihatin, temui mereka. Temui mereka, cium tangannya, cium keningnya. Karena sebentar lagi daging bangkai yang kita cium dari mereka. Kalau mereka sudah nggak ada, air mata ini nggak menghidupkan mereka. Sesal kemudian tiada berguna. Barakallahu fikum. Subhanallah.